Di tengah panasnya matahari Baghdad, seorang pemuda bernama Hasan menatap halaman majelis dengan rasa penasaran yang tak tertahankan. Kabarnya, sang guru, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, memiliki kemampuan yang luar biasa, dari membangkitkan hati yang gelisah hingga, katanya, bahkan menghidupkan yang telah mati. Apakah benar apa yang orang-orang katakan? Bisik Hasan dalam hati. Keraguan dan rasa ingin tahu bergulat di dadanya. Hari itu, ia akan mengetahui sendiri apakah kabar tentang karomah gurunya hanyalah cerita, atau apakah ia akan menyaksikan sesuatu yang melebihi batas akal manusia. Dan tanpa sadar, langkahnya menuju majelis akan membawa Hasan ke pengalaman yang akan mengubah iman, keyakinan, dan seluruh pandangannya tentang kehidupan. Di bawah langit Baghdad yang cerah, jantung peradaban Islam berdetak dengan megah. Menara-menara tinggi dan kubah emas bersinar, menyambut para pencari ilmu dari segala penjuru dunia. Disinilah, di tengah riuh, rendahnya pasar dan kesunyian majelis, tersimpan hikmah yang tak ternilai harganya. Bagi mereka yang sungguh-songgah mencari kebenaran. Di antara para murid, duduklah Hasan, seorang pemuda yang haus akan ilmu. Di hadapannya, sosok agung, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menyampaikan pesan-pesan langit dengan penuh wibawa. Syekh mengajar dengan lembut, namun di balik pena yang menari di atas perkamen, hati Hasan masih menyimpan sejuta tanya, logika dan rasa bergejolak dalam pencariannya. Saat matahari mulai terbenam, menyisakan warna keemasan, keraguan mulai menyelimuti langkah Hasan. Benarkah jalan ini akan membawanya pada kedekatan dengan Sang Pencipta? Syekh bangkit menuju ruang pribadinya. Dengan hati berdebar, Hasan mengikuti dari kejauhan, bersiap memasuki pintu misteri yang akan mengubah perjalanan spiritualnya selamanya. Di bawah langit Baghdad yang bertabur bintang, sebuah pencarian makna dimulai. Di kota ilmu ini, jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran berkumpul mencari cahaya. Di sana, duduklah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang guru bijak yang ketenangannya mencerminkan kedalaman samudra, hikmah yang tak bertepi. Di antara para murid, ada Hasan. Hatinya gelisah, dipenuhi pertanyaan besar yang tak kunjung terjawab oleh logika dan kitab-kitab yang ia pelajari selama ini. Apa itu kebenaran? Tanya sang Syekh. Hasan menunduk gugup, mencoba menjelaskan apa yang ia pahami melalui akal pikirannya yang terbatas. Syekh Abdul Qadir tersenyum tipis, sebuah senyum penuh kebijaksanaan yang tidak menghakimi, melainkan membimbing Hasan untuk melihat melampaui apa yang terlihat. Salim, murid senior, menyela dengan hormat. Syekh pun berpesan bahwa akal adalah pelita di bumi, namun keyakinan hati adalah cahaya yang menembus langit. Cahaya lampu minyak bergetar lembut, seiring dengan getaran di hati para murid. Mereka mulai memahami rahasia antara pemahaman akal dan keyakinan spiritual. Saat malam semakin larut, para murid berpamitan. Hasan berdiri. Langkahnya kini terasa lebih bermakna meskipun ia masih terus merenungi pelajaran malam itu. Datanglah besok pagi untuk makan bersama, ucap Syekh. Hasan menatap sang guru dengan penuh antisipasi, menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Pagi itu, langit Baghdad tampak cerah. Cahaya matahari menyelinap di antara bangunan-bangunan tua, menyinari jalanan yang mulai dipenuhi aktivitas. Para pedagang membuka lapak, sementara para penuntut ilmu bergegas menuju majelis. Namun, hari itu terasa berbeda bagi Hasan. Ia datang lebih awal. Ada rasa penasaran yang menggelitik hatinya sejak undangan semalam. Tak lama kemudian, Salim hadir dengan wajah tenang. "Engkau tampak gelisah, Hasan." Hasan tersenyum tipis. "Aku hanya penasaran." Tak berselang lama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keluar. "Masuklah," ucap beliau singkat. Di sana tersedia hidangan sederhana, roti dan seekor ayam. Mereka makan bersama
dalam keheningan doa yang khusyuk. Hasan mencoba menikmati hidangan itu, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya hadir. Ia berharap ada sesuatu yang ajaib terjadi, namun tidak ada. Hanya makan biasa. Hingga akhirnya, tulang-tulang ayam tersisa di nampan. Jangan dibuang. Suara sang syekh menghentikan mereka. Kumpulkan semuanya. Hasan merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia merasa bahwa sesuatu yang ia dengar sebagai cerita mungkin akan ia saksikan sendiri hari ini. Di tengah keheningan ruangan yang remang, sebuah nampan berisi tulung-tulung ayam menjadi pusat kegelisahan yang tak terucap bagi mereka yang menyaksikannya. Hasan menelan ludah dengan gelisah. Akal logikanya berontak, mencoba mencari penjelasan atas apa yang sedang ia hadapi di hadapan sang guru. Namun di sana duduklah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wajahnya memancarkan ketenangan suci yang melampaui segala perdebatan pikiran fana. Berbeda dengan Hasan, Salim duduk dengan penuh adab. Baginya, kehadiran sang wali adalah bukti nyata dari keagungan yang tak perlu dipertanyakan. Syekh perlahan mengangkat pandangannya. Beliau tidak melihat dengan mata lahiriah, melainkan dengan keyakinan yang tertuju langsung pada Sang Pencipta. Mampukah tulang kering ini hidup kembali? Pertanyaan itu menggantung di udara, menantang batas iman setiap jiwa yang hadir di sana. Syekh memejamkan mata. Seketika, waktu seolah melambat. Udara di dalam ruangan mulai bergetar oleh energi yang tak kasat mata. Hasan mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ia sedang berjuang di persimpangan antara keraguan yang gelap dan keajaiban yang sebentar lagi akan tersingkap. Karamah bukanlah sihir, melainkan pesan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi hamba Nia yang benar-benar percaya. Di dalam sebuah ruangan yang temaram, di atas nampan perak kuno, tergeletak sisa-sisa tulang ayam yang menjadi saksi bisu sebuah misteri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memejamkan mata dalam keheningan sakral. Bibirnya bergerak lembut, melantunkan doa yang menembus langit. Hasan menatap tulang-tulang itu dengan wajah tegang. Logikanya berontak, tangannya berkeringat dingin, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Berbeda dengan Salim yang berada di sampingnya, ia menunduk tenang, memasrahkan seluruh keyakinannya pada kekuasaan Tuhan yang tak terbatas. Tiba-tiba, sang syekh membuka matanya. Tatapannya begitu tajam, namun penuh cahaya kebijaksanaan. Seakan mampu membaca kegelisahan di hati Hasan. Beliau bertanya tentang apa yang dilihat mata dan apa yang dirasakan hati. Hasan menjawab lirih. Suaranya bergetar, penuh emosi. Cahaya ilahi menyusup ke celah ruangan, menyinari dibu-dibu yang menari, memperkuat kehadiran energi spiritual yang melampaui nalar manusia. Syekh tersenyum lembut. Beliau mengingatkan bahwa keyakinan adalah jembatan di mana logika manusia berhenti dan kekuasaannya dimulai. Hasan terdiam. Keraguan yang tadi menyiksa, kini berubah menjadi perenungan mendalam, menyadari betapa kecilnya pikiran manusia di hadapan Sang Pencipta. Sebab pada akhirnya, keajaiban bukanlah untuk diperdebatkan, melainkan untuk memperkuat iman yang terpatri di dalam sanubari. Di sebuah ruangan yang hening dan remang, setumpuk tulang ayam tergeletak tak berdaya di atas nampan. Sebuah pemandangan yang memancing tanya. Hasan menatapnya dengan napas tertahan. Keraguan menyelimuti hatinya. Mungkinkah sesuatu yang sudah mati bisa kembali utuh? Namun di hadapannya, duduklah sang pelita spiritual, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau duduk tegak, membawa aura kewibawaan yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, Salim bersimpuh dalam kedamaian. Matanya terpejam, mencerminkan keyakinan mutlak yang melampaui logika manusia. Sang Syekh perlahan mengangkat tangannya. Gerakan itu seolah menghentikan waktu, menarik perhatian seluruh jiwa yang ada di ruangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berucap. Suara itu bergetar lembut, namun menggema, mengisi setiap sudut kehampaan. Hasan semakin tegang. Batas antara kenyataan dan keajaiban kini hanya tinggal sehelai rambut. Syekh membuka matanya. Tatapan tajam itu seakan memberi perintah kepada alam semesta untuk tunduk pada kehendaknya. Bangkitlah.
Dengan izin Allah, kalimat itu bukan sekadar kata, melainkan sebuah manifestasi dari keimanan yang sempurna. Seketika, cahaya ilahi menyelimuti segalanya. Di saat itulah keraguan Hasan sirna, berganti dengan sujud syukur di hadapan kebesarannya. Di dalam keheningan madrasah, sebuah keraguan besar melanda hati Hasan. Namun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menunjukkan rahasia kekuasaan Allah yang melampaui logika manusia. Beliau menatap tumpukan tulang kering di hadapannya dan berucap lirih, "Bangkitlah dengan izin Allah." Seketika, suasana menjadi sunyi mencekam. Hasan terpaku. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya saat ia menyaksikan sesuatu yang tak mungkin terjadi. Mulai menampakkan tanda-tandanya. Salah satu tulang mulai bergetar. Halus, frekuensinya meningkat, menciptakan riak kecil di udara seolah-olah kehidupan sedang dipanggil kembali dari ketiadaan. Suara klik tulang yang saling bertemu mulai terdengar. Mereka melayang, berputar, dan menyatu kembali seperti teka-teki yang sedang disusun oleh tangan-tangan gaib. Para murid di belakang mulai mundur dalam kekaguman. Hasan mencondongkan tubuhnya, tak ingin melewatkan satu detik pun dari pembuktian iman ini. Rangka itu kini telah utuh. Namun, keajaiban belum berakhir. Serabut cahaya keemasan mulai menyelimuti struktur tulang, menenun kehidupan baru. Daging dan kulit tumbuh menyelimuti tulang secara perlahan. Kehidupan ditiupkan kembali ke dalam jasad yang telah lama mati. Di depan mata mereka semua, Salim tersenyum damai, merasakan kehadiran cahaya Tuhan, sementara sang syekh tetap diam, tanpa sedikit pun rasa bangga. Hanya ketundukan pada sang pencipta. Kini makhluk itu bernapas kembali. Hasan mundur setengah langkah, rasa angkuh dan ragunya hancur seketika, digantikan oleh rasa takjub yang mendalam. Matanya yang berkaca-kaca menjadi saksi runtuhnya dinding keraguan. Iman kini telah bersemi di tempat yang sebelumnya gersang akan keyakinan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap dalam kedamaiannya. Di bawah naungan cahaya ilahi yang menyinari seluruh ruangan, keraguan telah sirna. Suasana di ruangan itu begitu sunyi, seolah dunia di luar berhenti sejenak untuk menyaksikan kejadian ini. Tulang-tulang yang tadi diam, kini telah tersusun. Daging mulai menutupi rangka, dan bulu halus muncul satu persatu. Perlahan, sosok ayam yang dulu hanyut dalam kematian, kini tampak utuh, kembali hidup, bergerak, dan menatap sekelilingnya dengan mata yang segar. Hasan hampir tidak percaya. Jantungnya berdegup kencang, matanya membesar, tubuhnya terasa lemas, hampir tak mampu berdiri. Segala keraguan, segala logika kini hancur dalam sekejap. "Ini nyata," bisiknya pelan. Di sampingnya, Salim tersenyum tenang. Ia menggangguk seolah mengatakan, "Inilah yang telah aku yakini sejak awal." Ayam itu bergerak, mengibaskan sayapnya, lalu mengeluarkan suara lembut. Hasan menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Ia takut bahwa apa yang ia lihat akan menghapus sisa-sisa keraguan dalam dirinya selamanya. Syekh Abdul Qadir tetap duduk tenang. Tidak ada rasa bangga. "Engkau telah melihat," ucapnya akhirnya. "Tidak semua kebenaran bisa dijelaskan dengan akal. Ada hal yang hanya hati yang bisa memahaminya." Hasan menyadari satu hal. Keajaiban ini bukan sekadar tentang ayam yang kembali hidup. Ini adalah pelajaran tentang iman. Hasan tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Keheningan setelah keajaiban itu begitu mendalam, seakan ruangan itu sendiri menahan napas. Ayam yang hidup kembali kini duduk tenang di tepi nampan, sementara para murid masih terpaku, tak mampu berkata-kata. Hasan menunduk, jantungnya berdegup tak menentu. Segala keraguan yang selama ini menahan hatinya kini runtuh. Air matanya menetes karena kesadaran baru yang membanjiri jiwanya. "Guru, aku tidak tahu harus berkata apa." Syekh Abdul Qadir tersenyum lembut. "Hasan, tidak semua yang perlu dipahami harus diucapkan.
Ada hal yang hanya dirasakan hati yang tulus. Hasan menunduk lebih dalam. Iman bukan sekadar memahami dengan akal, tetapi menerima kehendak Allah dengan sepenuh hati. Salim tersenyum tenang, menepuk bahu Hasan. Kini engkau mengerti, sahabat. Iman itu kadang lebih nyata daripada yang bisa dilihat. Syekh Abdul Qadir berkata, karomah bukanlah untuk pamer. Ia adalah tanda dari Allah bagi yang dekat dengannya. Hasan menghela napas panjang. Ia menatap sang syekh, dan dalam diam, hatinya berjanji akan menuntut ilmu dengan sepenuh hati. Perubahan paling dalam terjadi bukan pada benda yang mati menjadi hidup, tetapi pada hati yang kini terbuka seluas langit Baghdad. Di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad yang megah, terdapat sebuah majelis tua yang dipenuhi cahaya ketenangan ilahi. Hasan, seorang pemuda yang sedang mencari makna hidup, duduk terdiam merasakan getaran spiritual yang baru baginya. Kedamaian batin menyelimuti hatinya. Sebuah pencerahan yang muncul setelah menyaksikan keajaiban di depan matanya sendiri. Para murid lainnya berbincang dengan nada rendah, tanpa kesombongan. Hanya ada rasa hormat yang mendalam kepada Sang Pencipta. Salim mendekati Hasan, memberikan dukungan persaudaraan dalam perjalanan iman yang baru saja dimulai ini. Hasan mengangguk. Lidahnya tak henti melantunkan syukur atas hidayah yang menyentuh relung jiwanya yang paling dalam. Lalu berdirilah sang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sosok penuh wibawa yang menjadi mercusuar bagi jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Beliau mengingatkan bahwa karamah hanyalah sarana, pintu untuk mengenal lebih dekat kasih sayang dan kebesaran Allah. Setiap kata yang diucapkan, sang Syekh seakan terukir abadi di hati Hasan, menjadi kompas dalam kehidupan. Di luar sana, dunia tetap berputar dengan kesibukannya. Namun di dalam sini, Hasan telah menemukan harta yang sesungguhnya. Dengan mata penuh tekad, ia memandang sang guru sekali lagi, siap melangkah menuju pengabdian yang tulus. Hasan melangkah keluar, memulai perjalanan spiritual panjang yang akan mengubah seluruh sisa hidupnya selamanya. Beberapa hari telah berlalu sejak keajaiban itu terjadi. Majelis kembali pada rutinitasnya. Namun bagi Hasan, semuanya kini terasa berbeda. Setiap kata sang Syekh membawa makna yang lebih dalam. Hasan duduk di sudut, menulis catatan dengan tenang di atas kertas perkamen. Ia menulis tentang hati, tentang apa yang ia rasakan ketika melihat yang mustahil menjadi nyata. Iman kini bukan sekadar pengetahuan, tapi pengalaman jiwa. Salim duduk di dekatnya, membaca kitab dengan wajah damai. Senyuman persaudaraannya mengingatkan Hasan bahwa keyakinan teguh membawa ketenangan sejati. Syekh Abdul Qadir memperhatikan murid-muridnya dari jauh. Baginya, perubahan yang mulai tumbuh di hati mereka jauh lebih berharga daripada karomah itu sendiri. Hasan menatap wajah sang Syekh dengan penuh hormat. Dalam hatinya ia berjanji untuk terus menuntut ilmu dengan tulus demi mendekatkan diri kepada Allah. Di luar majelis, kehidupan Baghdad tetap sibuk. Namun bagi Hasan, dunia kini memiliki dimensi baru, sebuah kesadaran akan kendali Allah atas segalanya. Setiap peristiwa adalah jembatan iman. Hasan menyadari bahwa memahami dengan hati yang terbuka adalah kunci untuk melihat kebenaran yang tak terlihat. Iman adalah jembatan antara yang terlihat dan tidak terlihat, menghubungkan setiap detak jantung manusia dengan keagungan langit. Hari itu, Hasan menutup catatannya. Ia menatap langit sore dari jendela, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Cahaya matahari terbenam, menyinari wajahnya. Keajaiban itu telah mengajarkannya bahwa batas manusia hanyalah ilusi di hadapan Sang Pencipta. Pelajaran ini akan menemaninya sepanjang hidup, sebuah iman yang tulus, yang lebih berharga daripada segala ilmu di dunia. Di kota Baghdad yang penuh berkah, di sebuah majelis ilmu yang tenang, cahaya matahari menyelinap masuk membawa kedamaian bagi jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Di sana, Hasan duduk merenung. Wajahnya menampakkan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Sebuah transformasi batin yang bermula dari sebuah keajaiban. Bayangan itu masih jelas di benaknya. Bagaimana tulung-tulung ayam yang berserakan perlahan menyatu dan hidup kembali atas Aizen Naya melalui tangan sang wali. Salim mendekat, menepuk bahu sahabatnya dengan hangat. Mereka berbagi keheningan yang penuh makna. Sebuah ikatan persahabatan yang kini diperkuat oleh keimanan. Di tengah majelis, Syekh Abdul Qadir memperhatikan mereka. Tatapannya yang teduh memancarkan kasih sayang, memahami setiap gejolak spiritual yang dialami murid-muridnya. Hasan menarik napas dalam, membiarkan kedamaian meresap. Hiruk-pikuk kota Baghdad di luar sana terasa begitu jauh, kalah oleh ketenangan yang bersemi di dalam hati. Jemarinya menggenggam tasbih dengan teguh. Bukan lagi keraguan yang ia rasakan, melainkan kedewasaan spiritual dan kepasrahan mutlak pada Sang Pencipta. Saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, menara-menara masjid berdiri kokoh sebagai saksi atas perjalanan iman yang baru saja dimulai. Sebab iman yang sejati bukan hanya tentang melihat mukjizat dengan mata, melainkan meyakini dengan tulus kehadiran Tuhan di setiap hela napas kita. Matahari senja mulai menyingkapkan cahaya kemasan di atas Baghdad. Suara azan terdengar dari menara masjid, membelah udara dengan nada yang lembut dan menenangkan. Di majelis, Hasan duduk sendiri, meresapi setiap detik yang baru saja ia lalui. Ia teringat keajaiban itu, tulang yang hidup kembali, ayam yang bernyawa. Namun yang paling membekas adalah bagaimana peristiwa itu membuka hatinya. Hasan tersenyum pelan, hatinya terasa ringan, seolah keraguannya telah larut. Ia menyadari bahwa iman bukan sekadar mengetahui dengan akal, melainkan meyakini dengan hati. Di luar, dunia Baghdad tetap bergerak. Pedagang menata dagangan, debu beterbangan di cahaya senja. Namun bagi Hasan, dunia kini memiliki dimensi baru. Ia melihat kehidupan dengan lebih sabar dan penuh rasa syukur. Salim mendekat. Kini engkau mengerti, sahabat. Keajaiban bukanlah akhir, melainkan awal pemahaman yang lebih dalam. Hasan mengangguk. Perjalanannya baru saja dimulai. Dari kehauan, Syekh Abdul Qadir memandang mereka dengan senyum lembutnya. Beliau tahu, benih keyakinan telah tertanam kuat di hati para muridnya. Hasan menarik napas panjang. Cahaya senja menembus wajahnya. Iman yang tulus adalah cahaya yang tidak pernah padam. Kini, hatinya tenang. Malam telah turun di Baghdad, membawa ketenangan yang berbeda dari siang hari. Angin lembut berhembus, menyentuh wajah para murid yang masih berkumpul di majelis. Suasana hening dan penuh renungan menyelimuti mereka. Hasan duduk bersila, menatap lilin kecil yang berkedip di meja kayu. Ia mengingat kembali seluruh peristiwa dari rasa penasaran saat pertama kali bertemu sang Syekh, hingga detik-detik ketika tulang-tulang ayam itu hidup kembali. Hatinya kini dipenuhi kesadaran yang dalam, bahwa yang tampak mustahil bagi akal manusia tidak pernah mustahil bagi kehendak Allah. Salim duduk di sampingnya, menatap Hasan dengan tatapan hangat. Kita belajar lebih dari sekadar melihat mukjizat, ucapnya. Kita belajar untuk menundukkan hati, memahami batas diri, dan percaya pada Yang Maha Kuasa. Bahkan ketika akal kita tidak mampu menjangkau. Hasan mengangguk perlahan. Ia merasakan satu kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Segala rasa gelisah kini tergantikan oleh keyakinan yang tulus. Ia sadar, pengalaman karomah itu bukan sekadar tontonan, tetapi pelajaran hidup yang akan menuntun setiap langkahnya. Syekh Abdul Qadir berdiri di tengah majelis, menatap murid-muridnya. Suara beliau lembut, penuh wibawa. Anak-anakku, mukjizat bukan untuk dibanggakan. Ia hanyalah sarana agar hati terbuka, agar iman tumbuh, dan agar kalian memahami bahwa segala sesuatu di tangan Allah. Ingatlah selalu, ilmu tanpa iman adalah kosong, dan iman tanpa pengalaman adalah rapuh. Hasan menunduk, menyimpan kata-kata itu dalam hati. Ia tahu, pelajaran ini akan menemaninya sepanjang hidup,
menjadi pegangan dalam setiap ujian. Di luar, Baghdad tetap hidup, penuh hiruk-pikuk. Namun bagi para murid, dunia kini dipenuhi makna yang lebih dalam. Mereka belajar bahwa mukjizat sejati bukan tentang keajaiban yang tampak, tetapi tentang hati yang mampu memahami, meyakini, dan berserah. Hasan menarik napas panjang, menatap langit malam dari jendela majelis. Bintang-bintang tampak berkilau lebih terang malam itu. Hasan merasakan satu hal yang sederhana, namun abadi, bahwa keyakinan dari hati yang terbuka adalah cahaya yang tak akan pernah padam. Hari-hari setelah keajaiban itu berjalan dengan tenang. Baghdad kembali ke kehidupan sehari-hari. Pasar yang ramai, anak-anak bermain di jalanan, dan suara panggilan azan yang mengalun lembut di setiap sudut kota. Namun bagi Hasan, dunia kini berbeda. Segala hal yang sebelumnya tampak biasa, kini memiliki makna yang lebih dalam. Ia menatap orang-orang, mendengar percakapan mereka, merasakan denyut kehidupan yang nyata. Semuanya terasa penuh keberadaan Allah yang menyertai setiap detik. Di majelis, Hasan berdiri di samping Syekh Abdul Qadir, mengamati murid-murid lain yang sedang belajar dengan tekun. Ia tersenyum, menyadari bahwa pengalaman karomah bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari pemahaman yang lebih luas. Syekh Abdul Qadir menatap Hasan dengan lembut. Ingatlah, Hasan, setiap mukjizat hanyalah cermin dari kehendak Allah. Ia menunjukkan batas manusia, tetapi membuka mata hati. Ilmu dan iman harus berjalan beriringan. Yang terlihat hanyalah permukaan, yang tersembunyi adalah hakikat yang sebenarnya. Hasan menunduk, merasakan kota-kota itu menembus hatinya lebih dalam daripada apapun yang pernah ia pelajari. Ia menyadari bahwa keajaiban yang ia saksikan bukan sekadar tentang ayam yang kembali hidup, tetapi tentang dirinya sendiri, tentang bagaimana iman bisa mengubah cara pandang, menumbuhkan kesabaran, dan menyalakan cahaya dalam hati. Di luar majelis, matahari mulai tenggelam. Langit Baghdad diselimuti warna oranye keemasan, dan bintang-bintang satu persatu mulai muncul. Hasan menatap langit itu, merasakan kedamaian yang abadi. Ia tahu pelajaran ini akan menemaninya dalam setiap langkah dan doa. Ia menoleh ke arah Salim, yang tersenyum penuh pengertian. Kemudian menatap Syekh Abdul Qadir dengan rasa hormat yang dalam. Di hati Hasan muncul keyakinan, iman dan pengalaman adalah cahaya yang tak padam, dan kehendak Allah hadir dalam setiap momen. Dan di keheningan malam Baghdad itu, Hasan menyadari satu hal. Mukjizat hanyalah jalan untuk membuka hati, dan hati yang terbuka adalah harta abadi. Perjalanan Hasan sebagai murid berlanjut, lebih kaya, lebih bijak, dan lebih penuh cahaya dari sebelumnya.